Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah malam pertama kita. Malam pertama, ngeri banget. Pertemuan pertama membahas ilmu makulat. Sebenarnya udah lama kan saya pernah jadi, baru ingat dan baru sempat. Jadi ya alhamdulillah bisa mulai. Semoga istiqomah sampai hatam. Amin, amin, amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahumma anfa'na bi 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa wal akhirah. Allahumma ja'alna min warasati ilmi nabiyyika ar-rasikhina fil ilmi an-najina wa ta'allamu wa 'allamu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Baik. Oke teman-teman, hari ini eh, kita akan belajar ilmu makulat. Jadi untuk pertama kali, mungkin teman-teman pertama kalinya mendengar ilmu makulat secara disiplin ilmu. Karena ilmu makulat ini terkadang ulama memasukkannya dalam karya mantiknya, tapi terkadang mereka itu juga tidak memasukkan. Kayak misalkan di Idhahul Muham kemarin kan Imam Damanhuri nggak memasukkan pembahasan makulat dalam ilmu mantik. Dan begitu pun Imam Fakhdori juga nggak memasukkan. Tapi ada beberapa ulama yang memasukkan pembahasan apa namanya al-makulat itu dalam ilmu mantik. Akan tetapi itu hanya sebagai musalamat. Jadi dalam ilmu kan ada musalamat sama ada masail dan matolib. Kalau musalamat itu sifatnya cuma sebagai pengantar kita untuk memahami ilmu tersebut, untuk membantu. Ya, seperti halnya makulat. Terus ada juga kalau di ilmu usul fiqh misalkan ada pembahasan mabaisul alfat. Mabaisul alfat itu kan bukan dasilun fi ilmi usul fiqh, tapi beliau sebagai musalamat li fahmi ilmi usul fiqh. Jadi semacam pengantar yang apa namanya secara doruri itu kalau bisa para pembelajar usul fiqh tidak boleh tidak tahu kalau bisa. Seperti halnya ilmu makulat ini, itu sebenarnya kalau Ibnu Sina sendiri belum memasukkan pembahasan al-makulat itu di dalam bab mantik. Jadi belum memasukkannya dalam bab mantik. Tapi tujuan beliau itu bukan kok memasukkan ilmu makulat sebagai dakhilun di ilmu mantik di dalam bab pembahasan mantik itu tidak. Akan tetapi beliau itu maksudnya itu untuk seperti tadi bahwasanya makulat ini yusaidul fahma ala fahmi al-mantik khususon fi fahmi al-hudud atau ta'rif. Jadi sangat membantu sekali untuk pemahaman para tulab untuk memahami kaifiyat ta'rif, ta'rif bil had, ta'rif bil rasm, yang mana itu membutuhkan kuliah khoms, kuliah khomsah. Nah, kuliah khomsah itu kan nanti kalau nggak paham ilmu makulat maka akan ngambang. Nah, ilmu makulat sendiri itu apa sih? Ilmu makulat itu sebenarnya pertama kali ada kan sejak zaman Aristoteles. Gitu. Kemudian itu ada banyak sekali khilaf antara makulatnya Indal Falasifah sama Indal Mutakallimin. Ada banyak sekali khilaf. Kalau makulat Indal Falasifah itu wadah ya ada 10. Makanya disebut sebagai al-makulat al-ashroh. Ada yang mengatakan al-makulatul ashru. Tapi ada yang mengatakan al-makulat al-ashroh. Nah, al-makulat di sini itu kalau bahasa Indonesianya kita katakan atau dalam bahasa filsafat barat itu dikatakan sebagai kategoris. Ilmu tentang kategori. Yang mana setiap benda itu setiap apa namanya? Setiap suar juz'iyah itu memiliki atau meliputi 10 hal yang ada di sekitaran dia. Yang mana itu mewujud fil kharij. Nah, tapi kalau indal mutakalimin mereka mengatakan yang mewujud fil kharij itu cuma jauhar, kemudian al-kaif,
Kemudian ada yang mengatakan juga al-ain. Jadi indal mutakalim itu cuma dua, al-jauhar sama al-kaim. Yang maujud fil kharij. Tapi kalau indal fasih agak 10-10 itu maujud fil kharij atau dia wujudi di luar itu wujudi. Ya seperti yang kita ketahui bahwasanya yang wujudi itu enggak selalu maksus. Nah, kemudian manusia ini kan diciptakan secara fitrah itu kan tidak mengetahui apa-apa sebenarnya. Secara asal wujudnya itu tidak mengetahui apa-apa. Tapi Allah menitipkan, istilahnya itu Allah menitipkan beberapa kriteria-kriteria pengetahuan yang berupa alat untuk manusia itu bisa menjadikan alat itu tuh sebagai analisa terhadap perkara-perkara yang ada di sekitarnya. Nah, makanya Allah memberikan al-hawasul khamsu atau 5 indera. Indera yang 5 itu merupakan alat yang digunakan manusia untuk mencapai sebuah hakikat ma'rifiyah yang ada di luar. Liktisabil ma'rifah al-hakikiyah gitu. Istilah al-aqliyah. Nah, itulah yang disebut sebagai al-hawasul khamsu. Nah, al-hawasul khamsu ini kalau kata ulama itu apa ya? Min akmalil ilmi. Jadi kita harus bersyukur ya kita diberikan indera yang sempurna itu karena dalam indera itu kita bisa dikatakan kita memiliki potensi untuk ilmu yang kamil. Ya, meskipun ada banyak sekali ulama yang beliau kehilangan salah satu hisinya, salah satu hawasnya. Tapi beliau merupakan ulama yang besar. Misalkan Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Yusuf Ad-Dijwi kan beliau kan kafif. Tapi beliau memiliki kemampuan keilmuan yang sangat luar biasa. Terus ada juga Syekh Ibrahim Khalifah. Syekh Ibrahim Khalifah juga beliau kafif, tapi beliau merupakan ulama tafsir Azhar yang sangat dipuji-puji oleh semua ulama di dunia. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan al-maqulat. Al-maqulat itu tidak ada ta'rif bilhad antara makulat ini. Kenapa? Karena makulat ini itu pembahasannya adalah pembahasan al-ajnas al-aliyah. Berarti teman-teman yang bisa teman-teman lihat di share screen. Al-ajnas al-aliyah alati tuhitu bi jami'il mawjudat. Nah, fi alamil imkan. Jadi yang yang dibahas atau maudhu'ul bahas daripada ilmu makulat itu adalah al-ajnasul aliyah. Al-ajnasul aliyah itu apa? Kan al-ajnas itu ada 3. Ada al-aliyah, ada as-safilah, yang ada yang tengah itu namanya al-wasithah ya. Nah, itu yang dibahas dalam makulat itu adalah al-ajnasul aliyah. Berbeda dengan ilmu mantik. Nah, makanya ini mabahasnya saja beda, atau maudhu'nya saja beda dengan ilmu mantik. Maka ilmu makulat sendiri itu tidak dakhil fi ilmu mantik, tapi dia musallamat li fahmi ilmu mantik. Al-ajnas al-aliyah alati tuhitu bi jami'il mawjudat. Langsung 9 gitu ya. Oh iya. Alati tuhitu bi jami'il mawjudat. Nah, al-ajnas al-aliyah ini alati tuhitu bi jami'il mawjudat. Jadi pembahasannya hanya al-mawjudat fi alamil imkan. Bukan al-mawjudat fi alami al-wajib atau fi alami al-mustahil. Jadi dari kata fi alamil imkan ini sudah yahtarizu al-mawjudat, al-mawjud, al-wajib sama al-mawjudat dan al-mustahilat. Otomatis hanya dikhususkan kepada al-ajnas al-aliyah ini untuk fi alamil imkan saja. Walati ilaiha tantahi anwa'ul mahiyat. Dan juga ilaiha ay ila al-ajnas al-aliyah tantahi anwa'ul mahiyat. Jadi segala mahiyah itu
nanti berakhirnya itu di ajnas al-aliyah. Nah, mahiyah itu apa sebenarnya? Mahiyah itu kan dari kata mahiyah, mahua, keapaan. Istilahnya kan keapaan. Dari kata mahua, keapaan. Jadi sifat apa yang dimiliki oleh suatu objek. Nah, ilmu makulat ini sebenarnya sangat syarif ya, sangat mulia. Kenapa? Karena yang pertama itu liktisabi maklumat al-mantikiyah, untuk menangkap perkara-perkara mantiki itu pasti kita menggunakan alat makulat juga yang pertama. Terus yang kedua juga untuk memahami ilmu usulul fiqh secara mendalam. Dulu Syekh Hasanin Makhluf itu beliau ketika ngajar santri Azhar di Jame, beliau mengajarkan ketika itu Jamul Jawame. Tapi ketika ngajar Jamul Jawame itu melihat banyak sekali para tulab itu layak nama yubhasu fi usulul fiqh fi usulul fiqh la yufham. Jadi sama sekali mereka nggak paham. Jadi ketika beliau melihat mereka kok banyak yang paham, akhirnya beliau mengulangi darsnya dengan mengajari mereka ilmu makulat. Nah, akhirnya beliau bikinlah taklifan yang teman-teman bisa dapatkan nanti di Darul Waqf Al-Azhari. Tahqiqannya Syekh Ahmad Sadili juga. Judulnya At-Tasawurat Al-Awaliyah. Nah, itu penting juga. Mungkin nanti setelah ini kita akan bahas kitab itu aja. Kalau misalkan teman-teman masih semangat belajar ya. Atau masih ada yang kepo gitu. Nah, itu beliau akhirnya nulis kitab itu, kemudian beliau melanjutkanlah daras usul fiqh. Nah, pada akhirnya beliau melihat banyak sekali perbedaan antara ngajar Jamul Jawami dengan makulat dan tanpa makulat. Ya, otomatis mereka juga sudah belajar mantik ya. Tapi mantik saja itu ternyata nggak cukup untuk memahami memahami konteks usulul fiqh. Nanti banyak sekali tabrakan-tabrakan dengan permasalahan fikih juga, seperti halnya mujawarah air di jenazah itu. Apakah mujawarah air di jenazah, misalkan jenazah ketika dimandikan, apakah itu juga menjadi airnya itu mutanajis atau tidak? Nah, itu nanti akan ada korelasinya dengan ilmu makulat juga. Nah, seperti itu. Itulah ilmu makulat. Kemudian kita lanjut, ya'lam ya akhi wa faqani Allahu iya wa iyyak. Ketahuilah wahai saudaraku, wa faqani Allahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada kalian, kepada Anda. Annal mafahim waswar al-mawjudah fi dhihni tanqasimu ila qismen. Sesungguhnya al-mafahim atau mafahim itu berarti kan mafhum. Nah, ada dua di sini, guys. Ketika kita menangkap sesuatu itu ada dua hal. Yang pertama ada al-mafahim, yang kedua ada al-ma'ani. Jadi ketika kita menangkap sesuatu dari luar, yang kita tangkap itu ada dua hal. Yang pertama al-mafahim dan ada al-ma'ani. Bedanya apa? Bedanya al-mafahim itu yutlaku alal masodak. Diperuntukkan untuk perkara-perkara masodak yang sifatnya itu wujudi di luar. Sedangkan al-ma'ani itu yutlaku alal alfat. Yutlaku alal alfat atau diperuntukkan untuk lafat-lafat saja. Jadi kalau misalkan kita katakan mal makna min hadal labdi, nah itu pakai makna. Tapi kalau misalkan mal mafhum min hadal masodak atau min hadal syai' itu dikatakan sebagai mafhum. Tapi bisa juga mafhum itu dipakai untuk mantuk. Nah, itu kalau di usul fiqh kan pakai mafhum sama mantuk. Cuman kalau dia perbedaannya mungkin di situ ya. Mabait akliyah. Kalau mabait akliyah, mafahim itu biasanya yutlaku ala al-masodak. Masodak itu dari kata masodako. Masodako fil kharij. Binafsil amri.
tanpa adanya indimam, tanpa adanya campur tangan apapun. Anal mafahim wasuwar al mawjudah fi dhihni tanqasimu ila qismain. Ini belum menyamakan makna mafahim dengan ma'ani. Jadi Syekh Ahmad Saduli itu menyamakan makna arti daripada mafahim dan ma'ani itu beliau sama. Anal mafahim wasuwar al mawjudah fi dhihni tanqasimu ila qismain. Mafahim dan gambaran mawjudah yang ada di zihin, ya, bukan yang ada di kharij, yang ada di zihin itu tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ma'ani juz'iyah, kemudian yang kedua ada ma'ani kulliyah. Nah, kalau misalkan kita melihat Zaid di luar, kemudian kita tangkap di dalam akal kita, jadi ada beda ya. Yang pertama itu kan Zaid di luar ya. Misalkan ada di luar itu ada Zaidun qaim. Zaidun qaim yang ada di luar dengan penangkapan juz'iyah kita, ma'ani juz'iyah yang ada di zihin itu berbeda. Bedanya apa? Kalau misalkan Zaidun qaimun itu ya fi alamil realita atau fi alami nafsul amr. Di nafsul amr itu maksudnya adalah ya huwa di luar gitu. Dengan keadaan dia sendiri, Zaid yang berdiri di luar pandangan kita itu seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam otak, itu merupakan ma'ani juz'iyah. Jadi Zaidun qaimun yang ada di akal itu disebut sebagai ma'ani juz'iyah. Atau ketika sudah masuk ke dalam otak yang pertama kali, itu nanti akan disebut sebagai al-ma'qul al-awwal. Nah, kemudian ada ma'ani kulliyah. Ma'ani kulliyah itu berarti makna kulli. Seperti halnya yang pernah kita pelajari. Apa itu kulli? Kulli itu kan apa namanya? Apa kulli itu? Lupa definisinya. Bayut laku alal kasih Malayastari apa namanya? mayasihu Pokoknya Gusmim yang tahu, tidak Gusmim. yang ada istirok, pasti ada istirok. Tarifnya gimana? Ada yang ingat? Pasti ada istirok. Pasti ada istirok. Jadi kalau misalkan kuli itu pasti ada istirok yang ada di luar. Ada hal-hal yang yasduku alaihi. Contoh, ketika kita mengambil makna Zaidun qaim tadi kan, kita berarti ma'ani kuliah yang kita ambil adalah al hayawanu annatiku qaimun. Hewan yang berpikir berdiri. Ini kan ma'ani kuliah. Kenapa? Hadza yasduku ala ghairi Zaid gitu loh. Hadza qad yasduku ala ghairi Zaid. Qad yasduku bermakna sering kali. Qad yasduku bermakna sering kali. Jadi sering kali yang namanya ma'ani kuliah itu kan yasduku ala ghairi Zaid. Hayawan nanti kan banyak, ada Fatimah, ada Umar, ada Muhammad dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ma'ani kuliah. Ma'ani kuliah yang mana yasduku fil kharij al juz'iyat. Itu dua makna tadi. Ma'ani juz'iyah, ma'ani kuliah. Ma'ani juz'iyah disebut sebagai al-ma'qul al-awal, ma'ani kuliah disebut sebagai al-ma'qul al-akhir. Waqad istalahu ala tasmiyatil ma'ani al-kuliah khosotan bil ma'qulat. Fal ma'qulatu hiya as-suwarul kulliyatu al-mawjudatu fi. Nah, terkadang para ulama, para falasifah, qad istalahu al-hukama ala tasmiyati al-ma'ani al-kulliyah. Para hukama ini menamai ma'ani kulliyah khosotan bil ma'qulat. Itu hanya dalam bukan hanya dalam disebut sebagai makulat. Makulat bukan makulat ya, makulat. Makulat itu perkara-perkara yang makul. Fal makulatu hiya aswarul kulliyatu al mawjudatu fi dhihni. Nah, maka yang disebut makulat tadi itu adalah suar kulliyah,
gambaran kuli, gambaran yang sifatnya apa namanya, memiliki banyak istirok gitu ya di luar. Kalau sudah gitu, berada di zihin, yang mana berada di zihin atau di akal. Watan qasimu al-mani al-kulliyah ila maqulatin awaliyatin wa maqulatin saniyatin. Oh, aku keliru ini. Aku keliru ini. Salah paham aku. Jadi yang terbagi menjadi makulat awaliyah wal saniyah itu yang ma'ani kuliah saja, bukan yang juz'iyah. Yang juz'iyah tadi itu masih perkara-perkara kita mendefinisikan Zaid Qaim tadi di dalam otak. Otak kita menangkap Zaid Qaim dengan makna juz'iyah tadi. Nah, itu belum masuk makulat atau makulat al-awaliyah. Tapi itu baru masuk ma'ani juz'iyah saja. Nah, jadi yang namanya berarti tak revisi ya, ma'ani kuliah tadi. Ma'ani kuliah tadi itu nanti ada dua marotib. Yang pertama ma'ani kuliah, nanti berarti ini. Oh iya, yang ma'ani kuliah yang pertama atau al-maqulat al-ula itu adalah nanti disebut sebagai al-kuli atau bi'i. Al-kuli atau bi'i itu dia sifatnya apa ya? Kuli topi itu kayak dulu pernah tak jelasin di majelis kita. Kuli topi itu sebuah lafaz apa namanya? Makna kuli, yang mana makna kuli itu maujud fi dzalikal fi nafsil amr. Kayak misalkan Zaid Qaim. Makna Zaid Qaim kita ambil makna kuli tobi'inya berarti tobi'atul insan yang hewan natik, kemudian ada Qaim di situ. Nah, itu yang disebut sebagai kuli tobi'i. Dan kuli tobi'i itu maujud fil kharij. Bukan qasimu al-ma'ani al-kulliyah. Jadi ma'ani kuliah tadi tanqasimu ila maqulatin awaliyatin wa maqulatin tsaniyah. Terbagi menjadi dua, maqulat awali dan maqulat sanawi. Wal maksud bil maqulat al-awaliyah ya aswarul ay al-ma'ani al-kulliyah lil asya. Yang dimaksud dari maqulat awaliyah atau penalaran pertama. Penalaran pertama itu adalah makna-makna kuliah yang sifatnya kuliah lil asya terhadap sesuatu allati yatalaqqaha az-zihnu, yang mana akal itu bertemu langsung dengan dia. Jadi langsung bertemu dengan yatalaqqa bi al-ma'ani al-kulliyah, fa'ilnya az-zihnu mubasyaratan minal kharij. Nah, ini kan jadi kita ma'ani kuliah itu kayak yang tak jelasin tadi sebagai kuli tobi'i. Akal kita itu langsung merespon hal yang ada di luar secara kuli gitu. Al-ma'ani al-kuliah lil asya' allati yatalaqqa dzihnu mubasyaratan minal kharij. Jadi yang diambil yang pertama itu tobi'ah kuliah. Kayak contohnya gini loh. Kita lihat syajar. Kita lihat syajar itu kan kita lihat syajar atau kita lihat pohon. Kita lihat pohon yang ada di luar itu kan memiliki tobi'ah kan. Min haitsu hiya dia punya tobi'ah. Tobi'ahnya pohon itu apa, misalkan pohon sesuatu yang memiliki batang dan daun. Itu disebut sebagai pohon. Kita ambil mafhum kuliahnya. Tapi min haitsu hiya min haitsu pohon yang kita lihat. Nah, Mbak. Jadi dari segi pohon yang kita lihat itu kita ambil tobi'ahnya. Tapi yang kita ambil tobi'ahnya itu secara kuli saja gitu. Enggak kok juz'iyahnya. Juz'iyahnya itu kan berarti masih ma'ani juz'iyah gitu. Tapi sudah masuk ke pembahasan ma'ani kuliah. Jadi kita melihat pohon yang ada di luar di depan kita ambil makna kulinya. Kita ambil makna kulinya di kepala dengan tobiat-tobiat yang ada di luar tadi.
Berarti itu sudah melewati ma'ani juz'iyah. Setelah ma'ani juz'iyah, masuk ke penalaran pertama yang disebut sebagai makulat awali. Jadi marotibnya gitu. Marotibnya tuh fil kharij ya. Al-asya al-kharijiyah. Masuk ke ma'ani juz'iyah. Baru ma'ani kuliah yang disebut sebagai al-makulat al-awaliyah. Kemudian al-makulat al-thanawiyah. Nah, yang makulat awaliyah itu apa ya ini? Ma'ani kuliah untuk sesuatu. Makna-makna universal yang milik sesuatu. Yang mana otak kita itu langsung nangkep dari hal yang ada di luar. Kayak pohon yang kita lihat. Fahiyya toba'iul mafhumat. Maka hiya itu maksudnya adalah al-ma'ani al-kuliah. Toba'iul mafhum. Itu toba'if mafhumat. Al-mutasawwirah min haitsu hiya. Tobiat mafhum. Jadi kan setiap benda kan punya tobiatnya kan. Nah, dari tobiat itu kita ambil mafhumnya. Tapi tanpa adanya indimam apapun. Indimam itu tanpa adanya kita nambah-nambahin apapun. Kayak hayawan natik ya hayawan natik, nggak perlu kita tambahin hayawan natik koim. Jadi hanya tobiat-tobiatnya saja. Min haitsu hiya. Ya itu maksudnya tanpa adanya indimam, tanpa adanya apa istilahnya itu? Tanpa adanya intervensi dari makna-makna lain selain tobiat mafhum yang ada di luar. Yang pertama kharij, jangan fil kharij, kemudian yang kedua ma'ani juz'iyah. Jadi berarti aku kelirunya itu. Aku kelirunya makulat awalnya itu tak pertamain. Ma'ani juz'iyah, harusnya ma'ani juz'iyah dulu, kemudian ma'ani kuliah. Nah, ma'ani kuliah ini ada ma'ani makulat awaliyah, baru makulat sanawiyah. Kayak gitu. Berarti Zaid Qaim, di luar kan Zaid Qaim ya. Ma'ani juz'iyahnya Zaid Qaim. Kemudian makulat awaliyahnya apa? Makulat awaliyahnya adalah al-hayawan an-natik. Nah, itulah tobiat mafhumat mutasawwirah min haitsu hiya. Nah, aukul hiya mahiyatul asya. Nah, inilah yang disebut sebagai mahiyatul asya itu ini. Mahiyah itu esensi ya. Kita ngelihat Zaid berdiri, itu yang kita lihat tuh kalau kita masuk ke makulat awaliyah itu bukan Zaid berdirinya. Tapi adalah sosok manusia itu. Jadi sosok manusia hayawan natiknya Zaid itu yang kita garis bawahi dalam makulat awaliyah ini. Nah, inilah disebut sebagai aukul hiya mahiyatul asya, atau sebutlah dia sebagai mahiyatul asya. Aukul hiya al makulat al ashru wa hiya mahallu dirasatina fi hadainil kitabain. Nah, itulah yang disebut sebagai al makulatul ashru. Nah, makulatul ashru itu ya seperti itu, mahiyatul asya itu. Mahiyah itu esensi daripada hayawan natik tadi, Zaid sebagai hayawan natik, itulah mahiyah. Mahua, dari kata mahua. Min haitsu huwa min ghairi indimamin, atau min ghairi idkhali ma'anin ukhra. Itu apa namanya disebut sebagai mahiyah. Dan nanti ada khilaf juga tuh, yang duluan diciptakan itu wujudnya dulu atau mahiyahnya dulu. Itu nanti panjang penjelasannya. Aukul hi'al makulatul ashru wahia mahalu dirasatina fi hadaini kitabaini. Ini yang dibahas sama Syekh Ahmad Saduli itu, yang disepil itu maksudnya dua kitab. Yang pertama Ta'riful Maqalatnya Syekh Abi Alain Asyafi'i, sama yang kedua ada Bughyatul Iradat, syarah daripada manzumahnya siapa namanya Al-Imam Asy-Syuja'i. Imam Asy-Syuja'i ini belum punya manzumah, cuma 2 bait benar ya. Cuma 2 bait tapi penjelasannya panjang banget. Nanti teman-teman bisa lihat di belakang. Kalau yang beli Darundur. Nah, seperti itu ya.
Jadi pembahasan makulatul asyar itu ya mahalul bahasnya di al-makulat al-awaliyah ini. Wal makulat as-saniyah. Nah, kemudian ada juga setelah itu, step selanjutnya itu adalah makulat sanawiyah atau makulat saniyah. Penalaran yang kedua. Dia sifatun wa ahwalun ta'aridu lil makulat al-awaliyah bidhihni. Sifat-sifat dan ahwal, sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang muncul lil makulat al-awaliyah bidhihni. Yang muncul untuk makulat awaliyah atau makulat-makulat yang awaliyah tadi bidhihni, di akal. Fal makulat tsaniyah muntazi'atun minal makulat al-awaliyah. Nah, makulat tsaniyah ini pasti diambil dari mana? Dari makulat awaliyah tentunya. Tidak mungkin makulat tsaniyah ini muncul sendiri, nggak mungkin. Karena dia adalah sifat wa ahwal ta'aridu lil makulat al-awaliyah bidhihni. Dia sifat keadaan-keadaan yang muncul milik makulat awaliyah tadi. Bidhihni, di akal. Seperti itu. Kalau contohnya Ustadz, Gimana? kalau contohnya tadi kan antum mencontohkannya Zaidun Qaim itu sebagai ma'ani juz'iyah dan Zaidun hayawan natik itu ma'ani kuliah. Yep. Nah, Betul. apa bedanya ma'ani juz'iyah sama makulat asaniyah? Kan sama-sama sifat dan ahwal dari awaliyah. Beda. Menerangkan Bedanya ma'ani juz'iyah sama ma'ani kuliah yang makulat awaliyah. Beda. Kalau ma'ani juz'iyah itu kita mengcopy paste di kepala kita dari Zaid Qaim. Nah, Zaid Qaim itu kita copy paste ke kepala kita jadi ma'ani juz'iyah yang pertama. Yang kedua kita ambil ma'ani kuliah yang sifatnya sebagai makulat awaliyah, yang sebagai mahiyatul asya. Mahiyatul asya tadi apa? Hakikat atau esensi ya. Esensi benda itu apa gitu. Nah, kemudian makulat saniyah level keduanya, penalaran kedua itu kan sifat ahwal, sifat-sifat perkara-perkara yang muncul del makulat al awaliyah bidhihni. Miliknya makulat awaliyah di dalam otak. Jadi dia penalaran yang level atasnya. Nangkep nggak Ustaz Usama? Halo. masih kurang Ustaz kalau dari keterangan ininya. Masih kurang di muntazi'ah minal makulat awaliyah. Berarti Muntazi'ah itu Ustaz. dia diambil. Kan ada muntazi, ada muhtari ya. Kalau muhtari itu dia tidak diambil atau dia bebas. Bedanya gitu. Kan ada muntazi, ada muhtari. Kayak misalkan kita tiba-tiba bayangin aja di kepala kita tuh ada ya kayak misalkan apa tuh anomali tungtung sahur itu kan fil kan nggak ada. Nah itu tuh muhtari itu. Tidak muntazi. Kalau muntazi itu dia diambil dari pokoknya dia sifatnya kan apa ya? Ya kopas gitu. Kopas juga. Bukan kopas sih. Dia diambil terus yang dipakai cuma ma'ani kuliahnya saja. Nah, wala yujad fil kharij amrun yutabiquhu ay yutabiqu al maqulat asaniyah ini. Kal kulliyah wal juz'iyah wal dzatiyah wal aradiyah wal mafhum al kulli wal dzati. Wa ghairu. Tidak ada fil kharij wala yujad dan tidak ada fil kharij di luar amrun yutabiqu perkara yang yutobik yang mirip dengannya. Al kulliyah wal juz'iyah wal dzatiyah wal aradiyah wal
wa kamafhumil kulli wa dzati. Jadi benar-benar nggak ada yang utopik gitu loh. Karena ya mustakil pastinya. Yang namanya juga makulat saniyah, yang makulat awaliyah saja tadi toba mafhumat min haitsu hiya apalagi saniyah gitu kan. Waktu sama makulatun saniyatun dan dinamai sebagai makulat saniyah penalaran kedua liwuku ya karena terjadinya fidarojat saniyah. Karena terjadinya makulah saniyah itu fidarojat saniyah di derajat kedua atau tobakoh saniyah di level penalaran kedua minata akul dari bertaakul. Itla yumkinu ta'akulul kulliyah illa ba'da ta'akuli amrin ta'aridulahul kulliyah bidhni. Nah, dia tidak mungkin tukol, tidak mungkin dibayangkan di dalam akal atau difikirkan secara kuliah tanpa adanya dia ta'akul terhadap amr ta'ridulahu al-kulliyah bidhni. Jadi sudah kuliah dipikirkan lagi secara kuliah. Nah, itu merupakan al-maqulat ats-tsaniyah. Sampai sini aman ya, teman-teman? Wal mu'tabar fil maqulat ats-tsaniyah amroni. Kama naso as-sayyid. Sayyid di sini maksudnya adalah Sayyid Syarif Al-Jurjani. Dan yang mu'tabar di maqulat ats-tsaniyah itu ada dua hal. Ahaduhuma an la takuna maqulatan fi darajatil ula. Jelas ya. Jadi penalarannya bukan penalaran yang level pertama seperti halnya tadi. Apa namanya? Hayawan natik yang untuk Zaid tadi. Bal yajibu an tu'aqqal aridotan limaqulin akhir fitihni. Tapi wajib an tu'aqqal aridotan harus difikirkan itu arido. Arido itu berarti yakti. Kalau misalkan makulah awaliyah itu kan dia min haitsu hiya gitu loh. Min haitsu hiyan berarti kita ngambil hayawan natik tapi yang untuk Zaid. Untuk sesuatu yang di luar tadi, kita ambil ma'ani kuliahnya. Yang mana itu nanti akan dibahas di al-maqulatul asyru. Tapi kalau yang saniyah tadi, yang ini yang kita bahas ini, yajibu antu aqal aridotan. Dia harus difikirkan tapi aridoh. Aridoh itu berarti yakti. Beda dengan zatiyah. Zatiyah kan yukta, didatangi. Jadi hakikatnya zatiyah itu kan didatangi. Kalau aridoh itu mendatangi. Lima kulin akhir fi dzihni, terhadap makul yang lain di apa namanya di dzihn. Kayak hayawan seperti halnya hayawan natik yang sifatnya itu diperuntukkan untuk semua manusia, insan. Kenapa? Karena pasti aridoh kepada insan-insan yang lain. Maksudnya insan-insan lainnya yang lain aridoh kepada hayawan natik itu. Balik. Oh, insan-insan yang lain, Zaid, Muhammad, apa namanya Umar tadi pasti aridoh mendatangi hayawan natik yang dimiliki di al-maqulat ats-tsaniyah. Kemudian yang kedua, Allah yakuna fil kharij ma yutobikuha. Tidak boleh ada di luar ma yutobikuha yang mirip dengannya. Dengan maqulat saniyah itu jadi syaratnya ada dua perkara. Yang pertama bukanlah maqulat fi darajah al-ula. Yang kedua, Allah yakuna fil kharij ma yutobikuha. Dia tidak boleh ada yang menyerupainya di luar. Jadi yang namanya hajat maqulat saniyah dia lebih mendalam lagi. Contohnya seperti halnya yang tadi.
Seperti halnya yang tadi yang di samping. Ini wala yujadu fil kharij amrun yutabiquhu kal kulliyati wal juz'iyah wal dzatiyah wal aradiyah wa kama mafhumil kulli wa dzati wa wir. Jadi kalau kuliah juz'iyah itu kan pasti la yujad fil kharij ma yutabiquhu gitu. Dzatiyah wa aradiyah dia tidak mungkin fil kharij ma yutabiquhu. Mafhum kulli sama dzati dia enggak mungkin ada amrun yutabiquhu fil kharij. Tidak mungkin ada perkara-perkara yang yutobik. Yutobik kan dari kata tobako. Tobakohu anak lah. Sendal dengan sendal. Itu kan mutobakoh. Mutobakoh itu sendal yang kanan dengan sendal yang kiri itu saling melengkap satu sama lain. Aman ya sampai sini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan. Izin tanya Ustaz, Iya, silahkan. tentang makulat saniyah yang muktabar ya. Itu kan ada dua hal yang muktabar. Hadir. Nah, Ya, di sini terus kurang paham Ustaz tentang penggambaran. Kalau misal kan yang saniyah ini diambil dari awaliyah gitu kan. ya. Nah, contoh yang awaliyah tadi antum contohkan Zaidun Qaim. Bukan, itu juz'iyah. Itu makna juz'iyah. Yang awaliyah contohnya Yang awalnya itu hayawan natik, tapi min hayawan haitsu natik. hiya min haitsu misalkan kita kan lihat Zaid ya, Zaid di luar nih. Kita lihat Zaid. Yang pertama masuk ke dalam otak kan ma'ani juz'iyahnya, Zaid, makna Zaid. Kemudian makna Zaid ke otak ya. Kemudian kita masuk lagi ke ma'ani kuliah, kita ambil ma'ani kuliah tapi dia min haitsu hiya. Min haitsu hiya itu maksudnya dia cocok mubasyaratan dengan Zaid. Hayawan natik li Zaid itulah istilahnya. Ya. Terus Itu nanti kalau pembahasan apa terus? Kalau contoh dari makulat saniyahnya bagaimana Ustaz? Makulat saniyah contohnya adalah hayawan natik tapi lil jami, bukan li Zaid. Oke. Ya makulat ula tadi kan hayawan natik li Zaid. Nah, otomatis hayawan natik li Zaid itu kan pasti dia si Zaid ini kan meliputi makulat-makulat asyroh yang terkumpul gitu loh. Makanya tadi kan dikatakan wa hadza mahalu bahtina atau mahalu dirosatina kan gitu. Jadi Zaid yang ada di otak yang pertama kali ma'ani juz'iyah ya kan. Zaid seorang Zaid di luar, kemudian masuk ke otak kita ma'ani juz'iyahnya. Masuk lagi ma'ani kuliah yang pertama yang disebut sebagai makulat awaliyah. Itu kita ambil makna hayawanun natik tapi li Zaid. Nah, yang ma'ani apa namanya makulat awaliyah ini li Zaid ini yang disebut sebagai hayawanun natik li Zaid. Itu kan pasti Zaid ini kan apa istilahnya? Terliputi oleh perkara-perkara ajnas aliyah. Seperti misalkan ajnas aliyah itu contoh gini loh. Zaid itu tawil, azrok kayak di syair. Ibnu Malik sebagai idofah. Kemudian fi baitihi itu bermakna ain. Bil amsi bermakna mata. Fi baitihi bil amsi karena mutaki. Nah, mutaki ini dia sebagai kaif. Kemudian biadihi husnun di tangannya ada husnun, ada tongkat. Lawahu faltawa, dia menggoyangkan tongkat itu. Kemudian faltawa, tongkatnya bergoyang atau bergerak. Itu ada fi'al infial. Nah, itulah Zaid yang berada di luar tadi dengan makna hayawan natik li Zaid itu kan pasti terliputi oleh al-maqulatul asru. Makanya disebut sebagai wa hadza mahalu dirosatina. Itu Ustaz Ihsan. Syukron Ustaz. Ustaz mau nanya Ustaz? Monggo. Iya. Karena punya ini Ustaz,
Ustadz punya Punya pemikiran. calon? Coba Enggak. mau minta islah. Ya, punya Iya. calon. Jadi gini. Gimana? Enggak. Jadi kan ma'ani juz'iyah. Misalkan ada orang introvert, Ustadz. Ya, Ada oke. orang introvert gitu. Kita mau menganalisis gitu. Nah, Orang habis introvertnya di siapa? luar itu Harus ma'ani juz'i dulu juz'iyahnya nih. orang introvert. Enggak, orang introvert nih Orang kita harus introvert misalkan nyebutkan siswanya. secara ya namanya misalkan siapa? Rusdi misalkan ya. Ya. Oh, Rusdi ya, oke. Rusdi orang introvert gitu. Jadi pas lagi di kelas nggak aktif belajar gitu. Terus kita ngambil ma'ani kuliah bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Itu kan kayak kuliah, sesuatu yang kuliahnya gitu. Nah, habis itu kita masuk ke ma'ani ke makulat asaniyahnya. Kan di sini makulat saniyah terbagi dua nih, Sat. Makulat saniyah falsafiyah yang membahasnya tentang imkan, dorurah, wujub, imtina, ilah gitu. Karena manusia itu tadi di ma'ani kuliahnya, ma'ani awaliyahnya, makulat awaliyahnya adalah makhluk sosial gitu. Maka makulat saniyahnya itu kalau soal seseorang itu tidak bersosialisasi, itu ada yang salah dalam dirinya atau ada yang salah lah dalam dirinya gitu. Ya, dari segi Itu ilahnya. gimana, Sat? Kira-kira? Ya, boleh. Iya, dari Berarti segi kan yang kita ilahnya. maksud adalah kalau ilah kan nanti pembahasan falsafi yang dimaksud di sini itu falsafi yang sifatnya ini guys. Kalian pernah dengar al-falsafah al-ula nggak? Al-falsafah al-ula atau kita sebut sebagai umur amah atau metafisika. Oh, umur amah. Antum pernah nyebut dulu. Nah, itu umur amah itu bahasnya itu kalau di ilmu filsafat disebutnya sebagai al-falsafah al-ula. Di ilmu filsafat disebut sebagai apa namanya al-falsafah al-ula. Itu di situ ada al-wahdah wal qatrah wal ilah wal mahlul, kemudian ada al-wujud wal adam. Nanti ada wujud mungkin, wajib, mumtani. Itu ya bisa aja sih makulah saniyah, tapi falsafiyah. Jadi kita menganalisa orang tersebut. Gimana sampai sini ada iskaran lagi nggak, teman-teman? Oh, Sat, Afwan. Berarti makulat asyra ini fungsinya itu untuk penalaran atau untuk analisa ya, Sat? Karena kan tadi dari ma'ani juz'iyah kita ke ma'ani kuliah gitu. Mencari gambaran umumnya gitu. Habis itu ke makulat saniyahnya gitu. Apa membuat asumsi-asumsi gitu. Oh, yang seperti ini tidak boleh, seharusnya gini, seharusnya gitu atau enggak, itu untuk penalaran saja. Untuk kita mengambil mahiyatul asya, hakikat esensi sesuatu. Dan tentunya untuk mungkinat ya. Enggak mungkin untuk zatul wajib. Nah, sedangkan kalau untuk analisa berarti ilmunya ilmu falsafah. Ilmu falsafah kan ilmu alat analisa. Al ilmu bisyai min haitsu huwa. Itu adalah ilmu falsafah. Tarifnya Aristo. Al ilmu bisyai min haitsu huwa. Mungkin ini setelah ngaji makulat asyrah kan tadi antum bilang di kitab kan bilang bahwasanya al makulat asyrah mahallu dirasatina fi hadaini kitabaini. Terus di makulat saniyah itu disebutkan tentang sesuatu yang falsafi. Ya, falsafi sama mantiki. Ya kan di makulat saniyah falsafiyah gitu. Nanti agar nyambung setelah belajar makulat asyrah belajar umur amah, jadi biar ngurut dari kita belajar makulat al-ula terus makulat saniyah jadi lengkap, Sat.
Oh gitu. Boleh, tapi kayaknya jangan Jadi umur ramah ayat dulu. makulat awaliyahnya kita dapat di Kayaknya makulat asyraf. kayaknya kita Oh, kalau ke jangan umur ramah dulu, Ustaz. umur ramah itu berat kan. Kita harus tahu dulu falsafah ulanya dulu. Ya mungkin nanti kita akan spill falsafah ula aja. Oh, Falsafah ula itu ya oh metafisika. gitu. Falsafah ula itu metafisika. Oh, Jadi teman-teman bisa dari falsafah ula nanti setelah paham falsafah ula belajar umur ramah tuh enteng. Kenapa? Karena pembahasannya sudah fondasinya sudah ada. Karena pembahasan umur amah nanti tinggal praktik tatbik daripada falsafah ula ke mutakalimin. Mutakalimin itu gimana sih? Memahami ambiya, memahami datul wajib itu gimana sih? Memahami alam nanti di umur amah. Umur amah itu ya common sense. Common sense tapi common sense yang sifatnya ini. Sifatnya itu pakem-pakem yang harus diketahui. Common sense yang doruri lah istilahnya. Doruri yang bermakna bukan laisa fihi nador ya, tapi doruri yang darurat, yang wajib diketahui. Ustaz Azmi, ada pertanyaan? Zohir Zat, insyaallah tamam. Oh, gitu. Apa Ya. Zohir hilal? Ini kan tadi Ustadz Usama ini udah ngebahas makulat falsafiyah, tapi kan emang belum dibahas kan, Tat, ya? Ya belum sampai sini. Oh iya. Siap. Agak ngambang tadi. Kirain saya Disiram kelewatan. lah. Hah? Kalau abang disiram. Kalau abang disiram. Aman. Ustadz Mim katanya, Ini Tat. Gimana Gus Wim? Mau bertanya Gus Wim? enggak, Tat. Ini Dila buat-buat, Tat. Oh, belum tak geser ya? Ya bismillah lanjut. Jadi yang muktabar di makulasannya itu tadi ada dua. Itu Indah Said Syarif Al-Jurjani. Wahia ai al-maqulat atsaniyah tan qasimu ila qismain. Terbagi menjadi dua kism. Yang pertama maqulat tsaniyah falsafiyah. Yang kedua maqulat tsaniyah mantikiyah. Nah, maqulat tsaniyah falsafiyah ini jadi maqulat tsaniyah itu kan dia sifatnya itu penalaran level 2. Jadi yang paling dalam berarti, yang paling dekat dengan apa istilahnya? Pokoknya yang paling inilah, yang paling jauh berarti, yang paling jauh, yang paling mendalam. Yang pertama adalah falsafiyah. Wahya mayabhasu anha anil maqulat atsaniyah fi fanil hikmah. Di dalam fanul hikmah atau di dalam ilmu hikmah. Kal imkan seperti hanya imkan atau kemungkinan, hal-hal yang mungkin. Buat daruroh dan darurat di sini maksudnya kayak misalkan nih, kalau menurutnya Aristoteles, alam itu diciptakan Allah secara daruroh, bukan secara ikhtiar. Jadi, nah ini mungkin kesalahpahamannya para filosof ya, biasanya. Ya mungkin kalau misalkan pakai sudut pandang mutakalimin ini kan keliru ya. Jadi penciptaan alam semesta itu menurutnya Aristoteles itu mubasyarah. Kayak daruroh gitu loh. Bukan hal yang ikhtiar. Padahal kalau mutakalimin kan versi mutakalimin ya khalqul alam itu ikhtiari, bukan daruri. Bukan daruri yang dimaksud tuh kayak la buddha, yalzamu gitu. Kayak niscaya gitu. Karena ada Allah maka niscaya alam itu ada. Jadi ada keniscayaan di situ. Nah, sedangkan Allah tidak boleh dikaitkan dengan keniscayaan itu. Seolah-olah lazim, seolah-olah Allah wajib menciptakan alam semesta. Nah, sedangkan itu kan mustahil. Mustahil Allah diwajibkan. Karena ya, wal wujub wal imtina wal ilah wal ma'lul. Ada nanti al wahdah wal kasrah atau single dan pluralitas masuk di falsafiyah. Falsafiyah yang dimaksud di sini adalah falsafiyah
falsafah ula tadi yang saya sebutkan. Jadi bukan ilmu falsafah kan banyak banget ya. Jadi ilmu hikmah itu ada dua guys. Al falsafah itu ada dua. Ada yang nazori, ada yang amali. Ada yang ilmiah, ada yang praktis. Filsafat yang ilmiah itu terkait di situ ada ilmu mantik, ada ilmu makulat, ada ilmu tabiiyat, ilmu sains dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada ilmu riyadiyat. Juga di dalamnya ada ilmu apa lagi? Riyadiyat itu aja kayaknya. Ada 4. Kemudian ada falsafah amaliyah atau hikmah amaliyah. Hikmah amaliyah ini sifatnya praktis, filsafat praktis. Contohnya adalah ilmu akhlak, ilmu tentang moral ya kan. Kemudian yang kedua ada ilmu siasat, ilmu politik. Kemudian yang ketiga ada ilmu tadbiril manazil, ilmu untuk mengatur rumah tangga. Itu ada ilmunya, itu masuk dalam ilmu falsafah. Nah kemarin si Farhan tuh sempat tanya kan, si Farhan teman kalian tuh sempat tanya, kalau misalkan moral tuh sumbernya dari mana? Kalau misalkan orang bermoral tapi apakah boleh kita katakan orang yang bermoral tapi tidak beragama, dia itu benar? Ya, kita ngelihat moral itu dari apa dulu? Kalau dari sudut pandang sumbernya, segala moral itu sumbernya adalah wahyu. Ya, seperti halnya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-husnu wal qubhu itu syar'an dimaksud di sini, yang dimaksud di sini adalah secara syariat. Baikan dan keburukan itu sumbernya itu adalah syariat. Syariat itu sumbernya dari wahyu. Wahyu sumbernya dari Allah. Maka manusia tidak bakal tahu mana yang baik dan mana yang buruk kecuali dari wahyu. Nah, masalahnya wahyu yang turun sejak zaman dulu sehingga zaman sekarang itu sudah tersebar dan tercacar-cacar ya. Seperti halnya zaman dulu yang pertama kali bapak pertama itu kan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu kalau kita baca di Tobaqot Hukama itu beliau mengajarkan cucunya terkait perkara-perkara untuk segala ilmu. Kemudian orang yang pertama kali mengajarkan tentang berpakaian secara baik. Kemudian orang yang pertama kali mengajarkan kedokteran itu Nabiullah Adam kepada cucunya. Cucunya ini siapa? Cucunya ini adalah Nabiullah Idris. Setelah Nabiullah Idris nanti akan ke bawah terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para ambia yang lain, sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi sudah tercacar-cacar ini, umatnya kan banyak banget. Pada dasarnya sumber daripada moral, akhlak itu adalah dari wahyu. Tapi karena sudah tercacar-cacar, jadi kan seolah-olah kita nggak tahu gitu. Seolah-olah orang kafir saja mereka punya moral. Tapi orang muslim kok banyak yang korupsi. Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi apakah kita bisa mengatakan orang yang bermoral tapi tidak beragama itu dia baik? Ya, kita lihat dari sudut pandang apanya dulu. Nah, itu yang tadi merupakan hikmah tadi ya, hikmah yang ada dua tadi, ada hikmah nadori, ada hikmah amali atau hikmah ilmiah atau praktis. Nah, yang dibahas di sini yang makulat saniyah falsafiyah itu yang nadori. Yang mana nadori ini falsafah ula, metafisik. Oh ya, tadi belum kesebut metafisik. Jadi falsafah ilmiah atau nadoriyah tadi ada mantik, makulat, tobiiyah, kemudian riyadiyat, kemudian yang terakhir nih metafisik atau falsafah ula atau al-ilahiyat istilah. Kalau Ibnu Sina bukunya namanya ilahiyat, babnya ilahiyat. Ilmu tentang metafisika. Jadi ilahiyat itu bukan kok tentang ketuhanan, tapi tentang ilmu metafisika.
yang mana sifatnya ini makul. Nah, yang sifatnya makul inilah yang dimaksud di makulat tsaniyah falsafiyah. Wa hiya ma yubhasu anha fi fanil hikmah. Nah, fi fanil hikmah di sini itu maksudnya majas kepada falsafiyah, bukan majas, apa namanya, itlaqul am lil khos. Jadi yang dimaksud itu untuk khosnya daripada ilmu hikmah yang disebut sebagai ilmu falsafah ula atau metafisika. Contohnya apa? Alimkan wa dururah wal wujub wal imtina wal ilah wal makhluk. Itu. Karena kalau kita tafsirkan fanul hikmah ya secara umum, pembahasannya bukan ini, tapi pembahasannya ya al-mantiq juga min fanil hikmah, kemudian Tobia juga min fanil hikmah, Riyadiyat juga min fanil hikmah. Wa makulatun saniyatun mantikiyatun. Dan yang kedua adalah makulat saniyah yang mantikiyah. Makulat saniyah yang mantikiyah ini pembahasannya ya pembahasan al-mabhus anha fi fanil mizan atau al-mantik. Al-mizan ini yang awaluman samahu bil mizan itu Imam Ghazali. Beliau punya atau ilmu mi'yar itu juga. Al-mi'yari, ilmu mi'yari. Imam Ghazali. Contohnya adalah kalkuli wal juz'i. Al-kuli wal juz'i itu kan apa namanya? Pembahasan salah satu bab daripada ilmu mantik. Itu guys. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, faidah. Setelah itu faidah. Faidah itu mungkin nanti kita sampai faidah saja kali ya. Biar enggak malam-malam. Jam berapa? Jam 10. Di situ jam berapa? Baru Jam siang. 6. Masa Jam siang? 6. Sampai faidah kali ya. Aku udah mulai ngantuk. Faidah tuh di sini nggak bisa begadang kamu guys. Faidah tuh kaifiyatu tawaludil makulat. Bagaimana terjadinya makulat atau ma'ani al-kulli, al-ma'ani al-kulliyah. Ini apa namanya perjalanannya. Terjadinya makulat atau ma'ani kuliah itu gimana sih? Nah, seperti ini. Yakumul aqlu bitajri di surah al-hisyah. Yang pertama, akal itu menelanjangi atau melucuti surah hisyah. Dari surah hisyah. Dari yang namanya gambaran-gambaran indrawi. Fayubaidu ma bihi al-imtiaz. Kemudian dia membawa, akal itu membawa fayubaidu ma bihi al-imtiaz. Ma bil akli. Fayubaidu al-aklu ma bil akli al-imtiaz. Memberikan diferensiasi. Imtiaz kan apa? Tamyiz dari imtiaz, memberikan keistimewaan atau memberikan sebuah diferensiasi perbedaan. Yahtafidzu bima bihil ishtirak. Kemudian
Yahtafizu itu dia menjaganya dari istirok, menjaga di akal, menjaga di penalaran yang pertama. Ini sudah masuk ke penalaran pertama. Ayah tapi itu bima bihi al-istirok. Setelah surah Hisiyah dia masuk ke imtiaz. Nah, barulah dari situ yahtafizu bima bihi al-istirok. Ya, otomatis boleh ada istirok. Nah, ketika sudah boleh ada al-istirok ini berarti sudah masuk ke hal yang otomatis bukan juz'i lagi. Gitu. Kalau juz'i kan nggak boleh ada nggak boleh ada istirok. Zaid ya Zaid, nggak boleh ada istirok Zaid sama Muhammad karena dia juz'i. Tapi ketika yahtafizu bima bihi al-istirok itu berarti dia sudah pakai istirok, sudah ada istirok, berarti sudah ada apa itu istilahnya, bahasa Indonesia apa istirok, kemiripan atau ke persekutuan. Fahina idin yahsulul aklu alal kulli minal juz'i. Maka ketika itu yahsulul aklu, akal itu berada atau sampai alal kulli minal juz'i, atas kulli dari juz'i. Nah, dia akal itu ketika di level yahtafizu bima bihi istirok, dia masuk ke dalam level kulli, bukan juz'i lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengambil surah universal, gambaran universal dari objek yang sifatnya adalah tidak universal atau parsial ya. Juz'i itu parsial atau partikular. Jadi dari perkara-perkara yang partikular diambil surah Hisiyahnya, ditajrid ya kan. Kemudian yub'idu ma bihi al-imtiyaz, menjauhkan. Yub'idu ya benar maknanya itu membawa ya. Yub'idu ma bihi al-imtiyaz. Yub'idu bima bihi ma bihi al-imtiyazu berarti ya. Jadi dia mulai menghilangkan imtiaz berarti ya. Yub itu bukan membawa berarti. Tadi clear loh. Yub itu berarti menjauhkan. Menjauhkan dari imtiaz. Atau membawa imtiaz. Ya yub itu menjauhkan ya. Soalnya kan gambarannya gitu. Dari Hisiyah, kemudian yub itu mabi al-imtiaz. Tapi itu bima bihi al-istirok. Nah, yang terakhir itu tapi itu bima bihi al-istirok. Fahina idin yahsulu al-aqlu alal kulli minal. Nah, ketika itu telah sampailah akal itu ke dalam penalaran kulli, bukan lagi juz'i ke kulli. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Sebenarnya sini ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa mengiskal sesuatu atau masih ada hal yang belum tercurhatkan. Nggak ada. Khair ya. Khair Zat. Oke, mungkin kita tutup dulu. Kita tutup dulu pertemuan kita yang pertama di malam hari ini. Besok kita akan masuk ke ta'rif maqulat dan khasa'is maqulat. Jadi ini juga masih belum masuk ke pembahasan bab maqulatnya. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan kita di malam yang mulia ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyimak dengan serius. Semoga ini majelis Hidayatul Hidayahnya istiqomah sampai khatam
dan nanti bisa Amin, kita amin. lanjutkan Amin ya Allah. Amin. ya. Amin ya Allah. Dan ini Semoga antum sehat terus. Ustaz. tidak dipungut pajak teman-teman ya, karena saya bukan Bu Sri Mulyani. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma Terima sholli kasih ala Ustaz. Muhammad. Syukron. Syukron Ustaz. Sallallahu alaihi Semoga antum